Selamat bertemu kembali di materi persiapan UTBK kita. Mari kita tetap semangat untuk mempelajari materi-materi yang juga sering muncul di UTBK ya, di soal-soal UTBK. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang perang dunia. Oke. Nah, bicara tentang perang dunia ini sebenarnya awalnya adalah merupakan konflik negara Eropa, merupakan konflik negara-negara Eropa. Namun konflik ini nanti meluas, berdampak kepada dunia. Nah, sehingga nanti menjadi perang dunia. Itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perang dunia pertama. Nah, kalau dari segi tahunnya, perang dunia pertama itu adalah dari tahun 1914 sampai 1918. Itu dari segi waktunya. Nah, perang dunia tadi, konflik negara Eropa itu, kita lihat sebab-sebabnya. Sebab umumnya kita lihat dulu. Nah, sebab ini nanti dipicu oleh adanya persaingan dari persaingan negara-negara Eropa. Nah, persaingan itu terutama nanti persaingan tentang memperebutkan atau yang bermuara ke hal ekonomi. Persaingan itu juga nanti yang berkaitan nanti memperebutkan daerah-daerah jajahan. Nah, persaingan inilah nanti yang memicu nanti antara Inggris dan Jerman memperebutkan wilayah Afrika, di mana dikatakan bahwa Jerman itu adalah negara imperialis kesiangan ya. Jadi mereka sudah belakangan ikut dalam memperebutkan daerah-daerah jajahan. Nah, persaingan Eropa ini juga dipicu oleh kemajuan industri. Nah, kemajuan industri ini nanti untuk merebut yaitu daerah pasar industri mereka. Itu dari segi ekonomi tadi juga berkaitan. Secara umum perang dunia pertama ini juga dipicu oleh adanya perlombaan senjata. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dirancang untuk persenjataan. Nah, karena maju, maka negara-negara Eropa itu mempersenjatai diri. Nah, bayangkan kalau masing-masing orang sudah mempersenjatai diri, maka keadaan akan semakin tegang, semakin mencekam. Nah, kemudian ada juga dipicu oleh adanya politik aliansi. Politik aliansi ini adalah politik pertemanan ya, membentuk politik yang ada membentuk pertemanan satu dengan yang lain. Nah,
contoh saat itu ada terbentuk yaitu Triple Alliance. Nah, Triple Alliance ini tahun 1882, di mana anggotanya nanti ada negara Jerman, ada Austria, ada yang namanya Italia. Nah, ingat aja nanti Triple Alliance ini, ingat aja ya, yaitu jahit. Meskipun nanti penjahit ya, meskipun nanti Italia nanti akan digantikan oleh Turki. Waktu perang itu nanti mereka tidak ikut tetapi digantikan oleh Turki. Lalu kemudian yang kedua politik aliansi ini ada juga yaitu Triple Entente. Nah, Triple Entente ini ada Prancis, ada Rusia, ada Inggris. Jadi cara ingatnya mudah ya, ingat aja piring. Nah, gitu dia. Jadi Prancis, Rusia, Inggris. Jadi hal-hal ini yang nanti membuat keadaan menjadi sangat-sangat mencekam. Jadi masing-masing sudah membentuk politik aliansi. Nah, kemudian sebab khusus munculnya perang ini, Perang Dunia Pertama ini disebut dengan casus belli. Kasus belli ini nanti yaitu sewaktu terbunuhnya Franz Ferdinand, seorang putra mahkota Austria, ini dibunuh oleh Gavrilo Princip. Nah, Gavrilo Princip ini adalah orang Serbia. Nah, saat itu Serbia ini didukung, mereka sedang menggalakkan yang namanya Serbia Raya. Nah, Serbia Raya ini didukung oleh Rusia. Nah, begitu nanti Franz Ferdinand terbunuh, putra mahkota ini terbunuh oleh orang Serbia, maka Austria menyerang Serbia. Nah, Serbia itu didukung oleh Rusia. Nah, coba lihat, Rusia nanti akan didukung oleh Prancis dan Inggris, maka muncullah Perang Dunia tersebut. Ya, kalau kita lihat hasilnya dalam Perang Dunia Pertama ini, hasilnya adalah kelompok Entente. Kalau kita lihat dalam perang ini adalah kelompok Entente ini menang. Nah, nanti ditandai nanti dengan adanya yaitu menandatangani yang disebut dengan perjanjian Versailles. Nah, ini perjanjian Versailles, di mana nanti akan banyak berubah tentang perjanjian Versailles ini yang berdampak kepada banyak hal, ya, berdampak. Yang pertama, bahwa disebutkan bahwa Jerman itu harus kehilangan daerah jajahan. Ini dampak terutama dari Versailles itu ya.
Kemudian terjadi yang namanya krisis ekonomi dunia. Nah, krisis ekonomi dunia itulah yang disebut dengan krisis Malaysia sampai tahun 1929. Kemudian ini ada nanti perubahan peta dunia. Nah, apa aja perubahan peta dunia itu? Nanti ada yang namanya negara-negara merdeka. Negara merdeka itu ada negara Hongaria, ada negara Finlandia, Cekoslowakia, dan yang lain. Kemudian yang keempat mencoba yaitu menjaga ketertiban dunia, menjaga perdamaian dunia dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang nanti dibentuk oleh Woodrow Wilson. Nah, inilah yang menjadi Perang Dunia. Nah, Perang Dunia yang pertama, dampak Malaysia ini nanti sampai juga kepada Indonesia, di mana nanti hasil-hasil perkebunan Indonesia itu tidak bisa diekspor ke Eropa. Jadi selama ini rupanya hasil-hasil perkebunan Indonesia itu diekspor ke Eropa. Eropa sedang perang, kemana mereka? Oke, ini tentang Perang Dunia pertama. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini dari segi waktu itu tahun 1939 sampai 1945. Nih kalau waktunya. Juga disebutkan Perang Dunia Kedua ini merupakan suatu lanjutan dari Perang Dunia Pertama, di mana aktor-aktornya masih sama aja. Aktor-aktor itu ada Jerman, Rusia, Inggris, semua ada ya. Nah, Perang Dunia Kedua kita lihat dulu sebab-sebab umumnya. Nah, kita coba lihat sebab-sebab umum kenapa terjadi Perang Dunia Kedua ini. Perang Dunia Kedua ini terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa. Jadi Liga Bangsa-Bangsa tidak sanggup menjaga perdamaian dunia. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa memaksa, tidak bisa menindak negara-negara yang melakukan pelanggaran, karena Liga Bangsa-Bangsa itu tidak punya kekuatan, dan anggota Liga Bangsa-Bangsa ini terikat kepada persekutuan atau terikat dengan perjanjian sesama negara mereka. Nah, yang berkonflik itu adalah di antara negara-negara mereka juga. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua ini disebabkan oleh bahwa Jerman itu tidak mengakui perjanjian Versailles. Nah, di mana dalam perjanjian dalam Perang Dunia Pertama setelah selesai, maka kekalahan Jerman ditandatangani dengan adanya perjanjian Versailles. Bahkan di sini Jerman mengatakan bahwa kekalahan Jerman itu disebabkan oleh adanya
cara-cara orang Yahudi yang nanti memboikot Jerman katanya ya. Kemudian ini juga disebabkan oleh adanya Chauvinisme. Apa itu Chauvinisme? Yaitu rasa kebangsaan yang berlebihan. Rasa kebangsaan yang berlebihan ini, misalnya kalau kita lihat yang pertama itu ada, yaitu menganggap negara lain tidak setara dengan negaranya tersebut, atau fasis ya. Fasis ini nanti dikembangkan oleh Italia, oleh Mussolini ya, oleh Mussolini. Kemudian ada juga dikembangkan politik Hakoichiu. Politik Hakoichiu ini dikembangkan oleh Jepang. Nih, kaisar oleh Jepang. Kaisar saat itu Kaisar Hirohito. Kemudian ada juga Deutschland über alles. Deutschland über alles ini dikembangkan oleh Jerman. Nah, Jerman menganggap bahwa ras mereka adalah ras yang paling mulia, ras yang paling unggul, ya. Ini dari Perang Dunia ini kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian kegagalan LBB, Jerman tidak mengakui Versailles. Kemudian ini ada yang kita sebut dengan terbentuknya poros, terbentuk politik-politik yang namanya politik mencari kawan, terbentuk poros Roma, Berlin, Tokyo. Nah, nanti ketiga negara inilah nanti yang akan menjadi kelompok poros ini. Kalau kita lihat lagi sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua, yang pertama itu disebabkan oleh Jerman menyerang Polandia. Jerman menyerang Polandia, di mana Jerman ini menguasai kota Danzig, di mana dengan istilah Blitzkrieg, yaitu serangan mendadak, Jerman mampu menguasai wilayah Polandia, dan ini melanggar kesepakatan dengan Uni Soviet atau Rusia. Kemudian di wilayah Asia nanti ditandai dengan Jepang menyerang Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah merupakan pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Sehingga kalau kita lihat di sini, Perang Dunia tercetus langsung tahun 1939. Pearl Harbor ini 1941. Inilah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua dan meluas kepada seluruh dunia, di mana terjadi adalah
blok sekutu versus blok poros atau blok sentral. Itulah nanti dalam Perang Dunia Kedua. Nah, perang Jepang menyerang Pearl Harbor ini nanti ditandai nanti terjadinya yaitu Perang Asia Timur Raya. Nah, Jepang ini untuk front Asia. Tuh. Perang Dunia Kedua ini kita bisa lihat berkaitan nanti dengan dampak. Yang terakhir kita bahas yaitu tentang dampak Perang Dunia Kedua. Nah, dampak Perang Dunia Kedua nanti yang pertama adalah Jerman terbagi dua. Jerman terbagi dua, di mana Jerman ini terbagi dua tandai dengan adanya perjanjian Potsdam. Tuh. Kemudian dampak Perang Dunia Kedua bisa dikatakan terbentuk PBB. Nah, terbentuk PBB ini oleh pemenang perang. Pemenang perang itu siapa? Kelompok sekutu, sehingga mereka mendapatkan misalnya Amerika Serikat, Uni Soviet, kemudian Inggris, ada Prancis dan ada Cina. Ini nanti mereka mendapatkan sebagai pendiri mendapatkan hak istimewa atau hak veto, hak membatalkan suatu kebijakan yang akan diambil oleh PBB. Dampak Perang Dunia Kedua ini juga terasa dengan muncul negara-negara superpower. Nah, kenapa disebut negara superpower atau biasa disebut dengan negara adidaya? Nah, yang negara adidaya itu siapa aja? Yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka punya kekuatan dalam bidang ekonomi, mereka punya kekuatan dalam bidang politik, mereka punya kekuatan dalam bidang teknologi. Jadi kalau kita lihat dengan adanya superpower ini nanti berikutnya akan muncul ketegangan dunia. Nah, yang terakhir dampak Perang Dunia Kedua adalah negara-negara di Asia, negara-negara di Asia dan negara-negara di Afrika itu muncul memerdekakan diri, termasuk Indonesia. Nah, ini dampaknya karena nanti adanya masa peralihan dalam hasil Perang Dunia tersebut. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini membantu. Kalau ada saran dan juga ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga ini berguna untuk semua dan tolong dibantu kalau hal ini berguna untuk kita. Tolong di subscribe dan juga di like dan juga di share ya. Oke, terima kasih. Saya Charles Yombing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.